perkenalkan nama saya Salwa Nur Fauzia dari Prodi Manajemen WM09. Oke, baik, di sini saya akan mereview atau menanggapi sebuah video YouTube yang berisikan tentang pengantar akuntansi perusahaan jasa yang disampaikan oleh Bapak dosen dalam video tersebut. Yang disampaikan bahwasannya akuntansi perusahaan. Sebelumnya kita juga harus tahu klasifikasi perusahaan berdasarkan perspektif akuntansi. Selanjutnya, akuntansi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang ketiga perusahaan industri. Di sini saya hanya akan menjelaskan poin pertama, yaitu perusahaan jasa. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik perusahaan jasa. Singkatnya itu, perusahaan jasa itu abstrak, artinya yang dijual itu sebuah produk atau barang yang nyaris tidak ada. Karena apa? Yang dijual itu bentuk penawaran ataupun penjualan pelayanan. Contoh jasa dokter, jasa salon, jasa laundry, itu pun yang dijualkan adalah bentuk jasa, bukan sebuah barang atau produk itu sendiri. Berikutnya adalah masalah akun, yang artinya akun-akun yang ada atau yang digunakan dalam proses pencatatan pada perusahaan jasa. Yang dibuat 5 akun, yakni yang pertama ada harta, yang kedua ada hak hutang, yang ketiga ada modal, yang keempat ada pendapatan, dan yang kelima ada biaya. Setiap akun ini beranak pinang. Contoh harta ini besarnya punya turunan akun-akun harta, yakni seperti aktiva berwujud. Yang pertama ada kas, yang kedua piutang usaha, yang ketiga sewa dibayar muka, yang keempat iklan dibayar muka, yang kelima perlengkapan, yang keenam peralatan, yang ketujuh kendaraan, yang delapan bangunan, yang kesembilan tanah, dan yang kesepuluh mesin. Selanjutnya ada aktiva yang tidak berwujud atau secara fisik tidak ada tetapi memberikan manfaat dan bisa memaksimalkan laba. Contoh yang pertama nama baik atau goodwill, yang kedua hak cipta atau copyright, yang ketiga hak paten atau paten, yang keempat royalti atau royalty, yang kelima waralaba atau franchise, yang keenam merek dagang atau trademark. Harta yang aktiva yang kedua itu hutang atau bahasa lainnya adalah pasiva. Selanjutnya ada kelompok hutang terdiri dari yang pertama hutang usaha, yang kedua hutang gaji, yang ketiga hutang bunga, yang keempat hutang pajak, yang kelima pendapatan diterima di muka, yang keenam ada obligasi. Lalu ada kelompok pendapatan. Yang pertama pendapatan jasa, yang kedua pendapatan sewa, yang ketiga pendapatan bunga, dan yang keempat pendapatan komisi. Pendapatan refraksi, pendapatan jasa catering, pendapatan jasa laundry, maka kita sebut saja sebagai pendapatan usaha kelompok biaya. Setelah itu, kelompok biaya atau bisa disebut expense, yaitu ada biaya gaji, biaya sewa, biaya asuransi, biaya iklan, biaya pajak, biaya perlengkapan, biaya penyusutan. Mungkin itu akun-akun yang dipakai oleh perusahaan jasa. Selanjutnya ada hukum debat atau kredit, disebut double entry atau buku berpasangan, bahwa setiap transaksi di kolom debat atau kredit tidak boleh debat saja atau kredit saja untuk memperoleh keseimbangan. Klasifikasi harta dengan biaya itu memiliki sifat yang sama. Jika bertambah di debit, berkurang di kredit, sementara hutang, modal, dan pendapatan jika bertambah di kredit dan berkurang di debit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah atau keliru, mohon dimaafkan. Dan jika ingin lebih lihat detail, boleh kunjungi link yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.